Boleh nggak sih dok ibu hamil melakukan puasa? Ibu hamil ini selain badannya juga jadi berubah nih karena kondisi kehamilannya, itu kayak hormonnya juga jadi berubah, kemudian macam-macam. Kalau ibu hamil tuh semuanya jadi unik lah keadaannya. Apakah berpuasa pada ibu hamil akan mempengaruhi perkembangan janin dok? Hai, Healthia. Bertemu lagi dengan Queen Reno dan Dr. Mufti dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Kali ini menjelang Ramadan, kita mau ngobrol-ngobrol sama Dr. Mufti soal ibu hamil yang ingin melakukan ibadah puasa pada saat bulan Ramadan. Sebaiknya kita konsultasikan dulu dengan Dr. Mufti, oke? Selamat sore dok. Sore. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dokter, sekarang kita coba mau sharing dengan ibu-ibu hamil yang tetap ingin menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dok. Yep. Kira-kira dok ya, secara medis dan kesehatannya tuh boleh nggak sih dok ibu hamil melakukan puasa? Boleh. Boleh banget. Jadi yang penting ibu hamil ini sebelum mau melakukan puasa di bulan Ramadan ini harus sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter obgynnya. Jadi artinya nggak ada masalah. Yang penting dikonsultasi, ibunya sehat, boleh puasa, malah bagus banget. Bagus banget gitu dok ya. Oke dok, tadi saya berpikir dok dengan keadaan ibu hamil yang boleh melakukan puasa itu dok. Ada yang tadi dokter bilang boleh, tapi pasti juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya dok ya. Nah itu misalnya seperti apa sih dok? Atau ibu hamil dengan penyakit tertentu apa yang tidak boleh melakukan puasa? Oke. Jadi sebenarnya gini dulu nih. Kehamilan itu dibagi ada 3 trimester. Artinya trimester pertama itu mulai dari minggu awal sampai 12 minggu. Trimester kedua di atas 12 minggu sampai di 27 minggu. Trimester 3 di atas 27 sampai ke 40 minggu. Kalau yang direkomendasikan untuk puasa nih, idealnya yang bagusnya itu di atas trimester kedua, artinya di atas 12 minggu. Terus sampai jangan melebihi dari artinya di bawah 27 minggu. Itu yang direkomendasikan. Cuman kalau misalnya ibu-ibu yang udah kehamilannya udah tua nih, artinya udah misalnya udah kehamilannya udah masuk trimester 3. Boleh nggak juga nih kalau dia mau puasa juga? Ya boleh. Yang penting si ibu ini dalam kondisi sehat, terus memang udah dikonsultasi ke dokternya, terus tidak ada artinya penyakit-penyakit yang menyertanya. Kalau tadi tanya apa sih penyakit yang paling sering itu penyakitnya kayak misalnya penyakit kronis, si ibunya punya sakit gula misalnya, atau ada penyakit hipertensi. Terus kalau ada yang masuk di atas trimester, di atas 20 minggu itu ada yang dibilang preeklamsi. Tuh udah kayak gitu tuh ya nggak boleh, nggak direkomendasikan, mutlak tuh nggak boleh puasa. Jadi artinya nggak semuanya juga ibu hamil boleh nih dihajar untuk puasa. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi itu yang benar-benar harus diperhatikan ya dok ya. Enggak semuanya ibu hamil boleh melakukan puasa. Dikonsultasikan dulu dengan dokternya gitu. Apalagi tadi dokter Mufti bilang ibu hamil dengan penyakit-penyakit tertentu. Misalnya darah tinggi, diabetes atau apa dan lain-lain. Itu wajib banget harus dikonsultasikan dulu ke dokternya. Nah dok, pertanyaannya nih dok, ada ibu hamil yang katakanlah dia baru hamil pertama dok, masih usia muda gitu dok ya, merasa dirinya kuat, tapi kehamilannya masih di bawah trimester pertama dok. Apakah juga boleh melakukan puasa dok? Jadi gini. Hamil-hamil muda gitu ya. Sebenarnya sih boleh. Yang penting sekarang gini, kenapa nih tidak direkomendasikan pada di awal kehamilan, itu misalnya sampai 12 minggu itu tadi. Karena gini, kalau di awal kehamilan biasanya di sini pada ibu-ibu kan sering nih suka morning sickness, suka ada yang muntah-muntah, mual, terus pokoknya kan ini karena dia baru pertama kali mulai muncul hamil kan hormon hamilnya baru pada naik semua nih. Terus di situ ada namanya hormon HCG, hormon chorionic gonadotropin. Itu yang bikin kondisi tambah mual, kadang moodnya. Jadi ibu hamil ini selain badannya juga jadi berubah nih karena kondisi kehamilannya, itu
kayak hormonnya juga jadi berubah, kemudian macam-macam. Kalau ibu hamil tuh semuanya jadi apa ya? Jadi unik lah keadaannya. Jadi kalau baru masuk di awal itu suatu keadaan di mana kan baru adaptasi nih, karena semua hormonnya mulai, yang estrogen progesteronnya tuh mulai meningkat. Jadi kayak gitu tuh malah kalau dipaksa juga untuk dia berpuasa. Karena gini, kalau namanya puasa itu kan artinya apa, di bulan Ramadan itu kan dibatasi semuanya, minumnya dibatasi, kemudian makannya juga dibatasi kan. Jadi kalau dia udah mual muntah di kehamilan awalnya, terus dia dengan puasa, apa yang ditakutkan kalau seperti itu? Takutnya terjadi dehidrasi. Kalau sampai terjadi dehidrasi, biasanya si ibunya udah mulai tuh udah tambah lemes dia, nanti dia jadi demam. Buat ibunya apalagi nanti buat bayinya, jadi akan terganggu di sana. Jadi tapi kalau misalnya kan nggak juga semua ibu hamil di awal tuh, kadang suka ada yang hiperemesis tadi tuh yang mual muntah. Ada juga enggak. Kalau misalnya dia sehat-sehat aja kuat, ya nggak apa-apa, monggo. Yang penting harus dikonsultasikan dulu ke dokternya. Begitu ya dok ya. Nah, terus dok, kemudian apakah ada perlu asupan-asupan yang berbeda dari sekedar hari-hari kalau dia tidak berpuasa nih dok, bagi ibu hamil yang memang mau berpuasa? Oke, sebenarnya sih nggak ada yang harus lebih sama waktu dia nggak puasa sama sekarang puasa. Artinya nutrisinya ya sebenarnya sih sama aja, cuman kalau nanti dengan berpuasa itu nanti kan berubah tuh jam makannya apa segala macam. Tetap harusnya kalori gizinya itu tetap harus semua dicukupi. Airnya juga, jadi minimal kayak misalnya air tuh dalam 24 jam kurang lebih harus terpenuhi sekitar 2 liter. Jadi gimana nih caranya biar tahu nih selama misalnya puasa nih dalam satu hari udah minum 2 liter. Kalau bisa tuh ditaker aja. Dan misalnya cari botol yang isinya 2 liter. Mulai dari dia sahur, kemudian nanti dia berbuka sampai terus nanti dia mau sahur lagi. Tuh yang 2 liter itu udah habis tuh. Jadi terus untuk nutrisinya sendiri sebenarnya juga nggak jauh beda gitu ya. Jadi nggak ada yang harus dilebihin atau enggak gitu. Itu aja sih. Cuma artinya kandungan proteinnya, kalorinya, semuanya harus terpenuhi. Termasuk vitamin atau suplemen ya, itu ya? tetap juga diminum. Jadi tinggal diatur aja cara minumnya. Kalau yang vitamin yang diminumnya 1 kali, ya bisa diminumnya pada waktu sahur. Kalau misalnya harusnya minumnya ada yang 2 kali, cukup waktu sahur sama waktu buka. Okay. Jadi diatur cara minumnya aja. Oke, dok. Nah, apakah berpuasa pada ibu hamil akan mempengaruhi perkembangan janin, dok? Oke, itu bagus tuh pertanyaannya. Jadi artinya penelitian sudah sering dilakukan. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan pada ibu yang puasa nih dengan ibu yang nggak puasa. Gimana nih luaran nanti si bayinya? Ternyata baik-baik aja. Asal kondisi si ibu yang puasa itu emang kondisinya dia baik, nggak ada masalah. Gitu. Kondisi baik gitu dok ya. Nah, kemudian nanti pada ibu yang berpuasa pada saat hamil itu dok, ketika dia mau melahirkan itu dok, kira-kira akan mengalami gangguan atau apa semacamnya itu enggak dok? Enggak lah, artinya jadi dengan berpuasa itu nggak akan mempengaruhi gimana kondisi si bayinya ataupun si ibunya itu sendiri. Memang gini, yang paling penting artinya sebelum seorang ibu ini ingin berpuasa, dia mengkonsultasikan dulu ke dokternya. Dari situ dokter bisa melihat nih yang paling ditakutkan apa. Nanti kan kalau misalnya dia berpuasa ternyata ini berat si bayi misalnya, berat si bayi sama si usia kehamilan si ibunya kok gak sesuai. Misalnya gini, usia kehamilannya 7 bulan nih misalnya, 28 minggu. Itu kan kurang lebih misalnya berat bayi itu sekitar 1,1 atau 1,2 kilo. Taunya diperiksa dokternya berat bayi cuma 600 gram gitu ya, gak nyampe 1 kilo. Terus dia mau puasa, ya gak akan diizinin tuh pasti sama dokternya. Jadi artinya semua itu harus dikonsultasikan dulu ke dokternya. Karena biar bagaimanapun juga asupan nutrisi itu penting sekali buat si janin dan ibunya sendiri. Iya, begitupun mungkin pada saat sahur tidak perlu dilebih-lebihkan ya dok porsi makannya, atau mungkin ada saran
banyakin buahnya atau banyakin airnya kayak gitu-gitu dok, gimana tuh dok? Sebenarnya sih nggak ada yang khusus banget nih. Oh nanti sahurnya harus lebih banyak ini. Sebenarnya nggak ada. Kan ibu-ibu suka gitu tuh dok. Nah cuman kurangi bener yang sifatnya yang banyak mengandung kafein misalnya. Karena itu membuat nanti si ibunya akan lebih banyak buang air kecil jadinya merangsang itu semua. Kalau misalnya biasa dia minum kopi atau tehnya bisa 3 atau 4 kali, kalau lagi puasa sebaiknya itu cukup 1 kali aja. Pada saat sahur aja dikurangi. Pada sahur juga seperti itu. Karena dengan gitu nanti dia sering buang air kecil jadi tambah lebih ke arah dehidrasi nanti jadinya. Mungkin seperti itu. Gitu dok ya. Atau mungkin dok gini dok, kadang-kadang nih gini dok, pada ibu-ibu muda yang baru hamil nih dok ya, mereka kan masih ada mama-mamanya nih dok yang udah seumuran kita nih dok. Biasanya ntar mamanya suka kasih saran nih waktu sahur nih dok. Oh banyakin ini, makan ini waktu sahur, banyakin buahnya, banyakin apanya. Itu sebenarnya gimana dok? Mitos atau memang benar seperti itu sih dok? Sebenarnya itu tadi, balik lagi itu sebenarnya cuma mitos aja. Yang penting tetap kalorinya, proteinnya, semuanya kebutuhannya tetap terpenuhi. Tapi nggak usah ada yang berlebihan nih harus ininya akan lebih banyak. Atau gulanya, takut nanti biar cadangan gulanya cukup untuk selama puasanya. Enggak. Padahal justru itu berbahaya dok ya kalau yang berlebihan malah nggak bagus jadinya. Nah itu mungkin semoga menjadi aware juga bagi para ibu-ibu yang lagi hamil mau puasa, jangan juga berpikir oh banyakin gula, karena banyak orang berpikir gula menambah tenaga gitu ya dok ya. Oh teh manis gitu kan dok. Padahal ternyata sebenarnya enggak ya dok ya. Justru jangan dilebihkan itu ya dok ya. Akan berbahaya bagi badan dia gitu kan dok. Oke dok, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dok, semoga bisa menjadi pencerahan bagi para ibu baru yang akan melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Mungkin dokter bisa memberikan result yang benar-benar bisa dipegang nih sama para ibu hamil dalam menjalani ibadah puasa. Silakan dok. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan marhabannya Ramadan. Sebentar lagi kita mau masuki bulan suci Ramadan. Ini emang ini yang tahun ketiga ya kita dengan pandemi ini ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita jadi lebih lebih hikmat lagi, terus pandeminya juga berubah jadi endemi, terus kita juga tambah sehat. Oke, jadi dari tahun ke tahun selalu jadi topik bener nih. Ibu hamil boleh nggak nih untuk berpuasa? Jadi intinya gini, pada intinya boleh ibu hamil untuk berpuasa, tapi untuk dia buat berpuasa pada ibu hamil sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter obgynnya. Jadi yang paling penting, jadi gini, puasa itu sebenarnya tuh nggak melulu nanti dia kalau dia puasa nih nanti si bayinya nggak punya dapat nutrisi nih, karena kan ibunya puasa. Sebenarnya Tuhan itu udah menciptakan kita tuh udah luar biasa, kompleks banget nih. Pokoknya kalau dipikirin kayaknya kita manusia nggak akan nyampe gitu ya. Jadi artinya jangan takut kalau misalnya kita berpuasa, justru di situ malah ini cadangan glukosa yang ada di badan kita tuh, lemak yang ada di kita tuh malah kepake. Jadi malah lebih, jadi buat kalau orang awam bilangnya ngedetox malah. Jadi kayak misalnya malah buat meningkatkan imunitas kita sendiri malah dengan berpuasa itu. Terus pada ibu-ibu hamil ini kan justru mulai yang tadi saya bilang tuh, yang selain badannya juga jadi berubah, kadang kan juga jadi tambah gemuk lah, terus karena hormonnya juga mulai berubah segala macam. Itu juga sistem-sistem yang ada di tubuh pada ibu hamil tuh kayak sistem imunitasnya juga mulai berubah tuh karena pada kehamilan. Jadi dengan berpuasa jangan khawatir, justru semakin jadi lebih baik tuh sistem-sistem tadi. Jadi selain buat ngedetox tadi, yang penting pada ibu hamil ini sebelum dia melakukan puasa harus dilihat nih memang dia tidak ada penyakit-penyakit yang ya tadi itu penyakit kronis, misalnya ada sakit gula, ada hipertensi, atau misalnya ada riwayat memang dia kok tiap ini suka ada flek berdarah, artinya ada sesuatu yang di kehamilannya. Sebaiknya kalau seperti itu jangan dipaksakan. Memang kan kayak kita umat muslim ada kok kalau misalnya si ibu yang hamil atau kadang yang menyusui dia nggak bisa untuk berpuasa, bisa diganti dengan membayar fidyah, kan itu udah ada itu sebenarnya. Jadi nggak usah dipaksa. Cuman artinya kalau ditanyakan boleh nggak sih ibu hamil nih berpuasa, ya boleh. Itu mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih.
Oke, demikian healthier penjelasan dari Dr. Mufti bagi ibu-ibu hamil yang ingin berpuasa. Jadi silakan berpuasa, boleh-boleh saja selama kondisi badan memungkinkan, tapi jangan lupa dikonsultasikan dulu dengan dokternya karena itu sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan ibu dan calon bayinya. Demikian healthier, kami dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic mengucapkan selamat ibadah puasa bagi umat muslim yang akan melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan keamanan dan kemudahan pada saat menjalani ibadah puasa. Amin. Kami para staff mengucapkan selamat ibadah puasa. The Lifestyle Clinic.